Salam saudara terkasih, kembali kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat 18 sampai 26 dengan tema hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terlebih dahulu mari kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Biarlah waktu ini waktu yang Tuhan adakan bagi kami. Waktu di mana kami boleh duduk diam di hadapan Allah untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, mampukan kami mengerti firman Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang kami pegang, kami imani di dalam hidup kami. Berkati kami semuanya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kalau kita boleh lihat tema kita hari ini, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini diambil dari ayat 21. Sebelumnya mari kita boleh membaca keseluruhan dari bahan nats yang kita boleh renungkan bersama. Dari Filipi pasal 1 ayat 18 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku. Dan aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu dapat makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita ini tadi dari ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, merupakan tujuan hidup Rasul Paulus yang tentu harus dia wujudkan di dalam hidupnya. Tujuan ini menentukan tindakan apa yang harus dia ambil dan menjadi perjuangan bagi dia untuk mewujudkannya. Hidup matinya adalah untuk Tuhan. Dan keduanya mempunyai arti yang sangat penting bagi dia, yang membuat dia tetap bersukacita. Kalau kita boleh perhatikan saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ayat 21 ini dikatakan demikian. Karena bagi saya, tujuan hidup saya hanyalah Kristus, dan mati berarti untung. Luar biasa sekali pernyataan dari Rasul Paulus ini. Hidup di dunia ini bagi Rasul Paulus adalah kesukaan di dalam pemberitaan Injil. Karena banyaknya jiwa-jiwa yang belum percaya, sebagaimana Yesus katakan kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang matang untuk dituai. Kalau tidak dituai, segera akan rontok dan busuk. Artinya apa saudara? Jiwa mereka akan binasa, masuk ke dalam maut. Dan mereka ini jumlahnya sangat banyak. Pernyataan Rasul Paulus yang mengatakan hidup adalah Kristus menjadi suatu pernyataan. Seharusnya juga menjadi pernyataan semua orang percaya. Kristus adalah bau harum yang menghidupkan.
supaya oleh Kristus semua orang yang mendengar Injil percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Di sisi lain, Rasul Paulus juga sadar bahwa kematian baginya sudah menjelang. Manusia tidak bisa menolak ketentuan bila ini sudah waktunya. Dalam hal ini dengan berani dan tegas dia katakan mati adalah keuntungan. Dia tahu jelas saudara. Kenapa dia katakan mati adalah keuntungan? Dia dapat berjumpa dengan Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan, menikmati segala kemuliaan surgawi. Dan ini merupakan keuntungan. Karena berarti penderitaan di dalam dunia ini akan berakhir. Dan dia siap sedia untuk menerima upah mahkota kehidupan di sorga. Jadi kedua-duanya adalah sama baiknya. Karena pasti memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam kondisi pemenjaraannya dia mampu berkata demikian. Karena apa? Karena keduanya jelas mengerjakan kebaikan di dalam hidupnya. Bagi kita saat ini sebagai orang percaya, kita harus siap sedia ambil sikap dalam hidup kita. Walaupun untuk itu ada konsekuensinya. Kalau kita diizinkan hidup, kita harus memberitakan Injil. Dan pasti dunia memusuhi kita. Tapi ini adalah kesempatan agar Injil dapat terus tersebar melalui hidup saya dan saudara. Rasul Paulus katakan, aku di dalam penjara ini. Dia dalam penuh kesadaran ya saudara. Dia tahu keberadaan dia di penjara ini karena kehendak Allah untuk memberitakan Injil. Walaupun di luar orang-orang yang punya maksud lain memberitakan Injil palsu, tujuan mereka supaya orang-orang bukan percaya kepada Yesus, tetapi supaya menjauhkan mereka dari Rasul Paulus dan mengikuti pemberita-pemberita palsu itu sendiri. Namun demikian Rasul Paulus tidak menganggapnya sebagai hal yang menakutkan. Karena jelas bila firman Tuhan dinyatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kesadaran yang demikian membuat Rasul Paulus tidak pernah kecewa dengan Allah. Dia bersyukur karena akhirnya Injil pun tetap diberitakan tersebar di penjara, bahkan menembus ke dalam lingkungan istana dan juga di daerah-daerah pelayanan jemaat Filipi. Ini terjadi karena orang-orang percaya meneladani sikap Rasul Paulus, sehingga mereka pun semakin berani memberitakan Injil dengan kasih kepada jiwa-jiwa. Supaya melalui berita Injil, mereka percaya dan diselamatkan. Dalam ayat 18a dikatakan tentang mereka ini. Ya, mereka memberitakan Injil dengan maksud tidak baik. Rasul Paulus mengatakan, tidak mengapa, bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Keyakinannya adalah Tuhan akan mengubahkan semuanya, mendatangkan kebaikan karena Kristus diberitakan. Sesuai dengan tema kita hari ini, di mana prinsip Rasul Paulus dalam hidupnya yang dia nyatakan di ayat 21 tadi. Karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa dia berani berprinsip demikian? Dan bagaimana juga akhirnya saya dan saudara sebagai orang percaya sanggup berprinsip demikian? Bagaimana yang dapat kita hidupi dalam hidup kita? Nah, kita boleh lihat saudara. Bagian pertama, keutamaan hidup adalah Kristus. Ayat 18b sampai 20. 18b mengatakan, tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Perhatikan, dan aku akan tetap bersuka cita adalah suatu komitmen yang dibuat oleh Rasul Paulus bahwa apapun yang akan terjadi dengan hidupnya, inilah sikap dia tetap bersuka cita. Sukacitanya berasal dari dalam dirinya sendiri yang telah dikerjakan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus yang telah mengubahkan hidupnya. Sukacitanya bukan karena berada dalam penjara atau di luar penjara, karena dia tahu kepada siapa dia menaruh harap dan bagaimana supaya Tuhan Yesus yang dia sembah itu tetap dimasukkan. Inilah sebuah ketetapan yang dilakukan oleh Rasul Paulus
yang dia buat di dalam hatinya supaya Kristus diberitakan, dan itulah kesukacitaan dia. Dia menjadikan keutamaan hidupnya adalah Kristus. Inilah juga seharusnya yang kita buat sebagai komitmen dalam hidup kita. Sehingga akhirnya bagi kita pun tiada hari tanpa Kristus diberitakan dan kita hidupi di dalam hidup kita. Dan itulah sukacita kita, sehingga kita selalu semangat memberitakan Injil. Ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Dalam terjemahan Indonesia masa kini dikatakan, sebab saya tahu bahwa dengan doa-doamu dan dengan bantuan Roh Yesus Kristus, saya akan dibebaskan. Keadaan yang serba sulit bagi Rasul Paulus, karena selain dipenjarakan dan dibelenggu, adanya ancaman hukuman mati yang dituduhkan kepadanya. Maka satu hal yang dia andalkan adalah pertolongan Roh Kudus dan doa-doa orang percaya. Dan itu sangat dia butuhkan, dukungan moral, supaya dia mampu bertahan dan tidak menyebabkan dia berdosa, tetapi tetap memuliakan Allah dan akan menghasilkan sesuatu yang baik, karena Allah adalah kekuatannya. Mari perhatikan kata pertolongan di sini menunjukkan pengertian yang sangat baik, yaitu pertolongan daripada Roh Kudus secara berlimpah. Ini dibutuhkan agar dia dikuatkan secara mental dan fisik karena terpenjara dan adanya ancaman hukuman mati, sehingga melengkapi dia untuk sanggup kuat mampu bertahan. Dan ini yang dirasakan oleh Rasul Paulus, pertolongan yang melimpah tepat seperti yang dibutuhkannya. Sedangkan kata keselamatanku jelas dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini adalah dibebaskan dari penjara. Walaupun kemungkinan ini sangat kecil, tapi suatu keyakinan yang kokoh bahwa Tuhanlah yang menjadi pembela bagi dia. Tuhanlah pokok selamat bagi dia sehingga terhindar dari usaha-usaha jahat. Tetapi keselamatan di dalam Tuhan itu pasti di dalam kekekalan. Keyakinan yang kokoh dalam berita Injil bahwa keselamatan yang sudah ternikmat dirasakan oleh Rasul Paulus sangatlah kuat. Janji bagaimana Tuhan memakai dia menjadi alat yang dapat digerakkan Tuhan. Dia imati, dia taati dengan hati yang sungguh-sungguh tentang semua penderitaan yang harus dia alami dalam pemberitaan Injil. Tidak dia sangkal di dalam dirinya. Dalam pemenjaraannya, merasakan bagaimana penderitaan itu menjadi bagian di dalam hidupnya sehari-hari. Dia rela menjalaninya dan tidak menyesal. Inilah konsekuensi iman yang harus dijalani, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam dirinya supaya berita Injil terus tersebar. Di dalam semuanya ini, yang hanya dapat dia harapkan adalah kalau boleh dilepaskan dari penjara dan oleh pertolongan daripada Roh Kudus yang giat bekerja di dalam dirinya sehingga dia mampu menanggung semua derita itu. Inilah konsekuensi dalam hidup kita, saudara, yang harus kita siapkan diri kita juga untuk ikut menderita bersama Kristus dalam kesaksian iman kita dan dalam usaha pemberitaan Injil. Sehingga seperti Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk mundur dan cari aman. Karena sebagai orang percaya, menderita bagi Injil itu adalah sebuah anugerah. Ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan,
Yang sangat saya inginkan dan harapkan ialah supaya jangan sekali-kali saya gagal dalam tugas saya. Sebaliknya saya berharap supaya setiap saat, terutama sekali sekarang ini, saya dapat bersikap berani sehingga dengan segenap jiwa raga saya, baik saya hidup atau saya mati, Kristus dimuliakan. Kesudahan daripada keinginan Rasul Paulus atas pemenjaranya adalah bebas. Tetapi terutama adalah bagaimana supaya nama Kristus dimuliakan. Dan untuk itu dia tidak malu. Kalau harus terpenjara, dia tetap semangat dan berani, saudara, menyaksikan imannya. Mengapa Rasul Paulus sanggup bersikap seperti itu? Karena bagi dia, Kristus adalah nilai tertinggi yang dia tempatkan di dalam dirinya. Bagaimana sikap saya dan saudara saat ini? Beranikah kita bersikap demikian juga di dalam hidup kita? Sehingga benar-benar kita adalah orang yang secara total menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dalam pemberitaan Injil. Jika tidak demikian, kita tidak akan sanggup bertahan dalam iman kita. Dan kita dengan mudah meninggalkan panggilan kita sebagai orang percaya dan akan menjadi larut dengan dunia ini. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan, kata Rasul Paulus, ini hanya dapat terjadi oleh karena apa? Bagi Rasul Paulus inilah minatnya yang sangat dalam dirinya sendiri. Minatnya apa? Hanya satu, saudara, yaitu Kristus dimuliakan, hanya itu saja. Itu artinya bagi Rasul Paulus tidak ada minatnya yang lain kecuali Kristus dimuliakan. Sikap ini dapat juga dikatakan sikap yang tidak ada minat untuk boleh memalingkan muka kepada yang lain. Hanya Kristus yang menjadi fokus utama di dalam hidupnya. Bagi setiap orang percaya, ini juga harus ditanamkan dalam diri kita untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai fokus utama yang harus kita tinggikan. Kita tidak perlu malu karena Kristus sendiri telah rela mati untuk dosa-dosa kita. Dia tidak malu meninggalkan segala kemuliaannya di sorga bagi keselamatan jiwa saya dan saudara. Ini hanya dapat kita hidupi kalau kita berani menempatkan Yesus sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita. Suatu kehormatan yang dirasakan. Karena apa? Kristus dapat memakai dan mempercayakan saya dan saudara sebagai alatnya dalam pemberitaan Injil. Sebuah kesaksian, saudara. Saya mengenal seorang yang berani meninggalkan pekerjaan yang mapan dengan gaji yang sangat besar untuk meresponi panggilan menjadi pemberita Injil ke sebuah negara yang sangat beresiko tinggi karena di sana dilarang memberitakan Injil. Kalau ketahuan akan dihukum berat. Tapi dia berani melakukannya. Karena apa? Dia sangat cinta kepada Tuhan Yesus dengan mencintai jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus cintai. Jiwa-jiwa mereka supaya diselamatkan, saudara. Saudara terkasih, saya rindu boleh menyanyikan pujian bagi kita. Bagaimana sungguh-sungguh Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada jiwa-jiwa. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu takkan pernah bersalah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta
Saudara yang terkasih, pujian ini sungguh luar biasa bagi saya. Ketika saya masih di kampus dulu setelah bertobat, saya senang menyanyikan pujian ini. Semangat. Ada satu kata di bawah tadi, ku mau cinta yang dicintaimu. Bagi saya ini sangat dalam artinya. Tapi ketika saya sudah bekerja di sebuah bank pemerintah, ditempatkan di sebuah daerah yang bagi saya sangat jauh dari gambaran yang ada dalam benak saya. Kantor kami berada di lintas Sulawesi, yang tentu saja sangat panas karena berada di jalur garis khatulistiwa. Saya melihat pemandangan yang aneh, karena tidak pernah terpikirkan oleh saya tentang adanya manusia yang masih jauh dari kehidupan normal yang saya pahami. Bagi saya, manusia dalam pujian tadi di kota atau di rimba itu hanya sebatas manusia biasa yang saya biasa saksikan di kampung-kampung. Tapi tidak pernah terpikir oleh saya adanya manusia yang sangat sederhana sekali. Karena di kampung-kampung yang pernah saya lihat ketika saya belum ditempatkan di situ, ya memang mungkin harus jalan kaki itu biasa. Tapi mereka sudah menghidupi kemajuan teknologi. Tapi suatu hari terlihat oleh saya suatu rombongan ketika sedang bekerja, berjalan kaki dengan pakaian yang sederhana. Yang laki-laki hanya berpakaian celana pendek, kalau boleh dikatakan cawat, yang kucel. Perempuannya juga seadanya saja, pakaian dia sederhana. Mereka membawa peralatan yang asing bagi saya. Membawa parang, sumpit, tombak, berjalan beriringan, saudara. Lalu saya tanya kepada teman saya, ada apa dengan mereka? Siapa mereka? Mereka katakan, mereka itu suku Dayak, Pak. Tinggalnya di hutan jauh di atas pegunungan. Mereka turun untuk menjual hasil hutan dan bahkan menginap di emperan toko karena sampainya sudah larut malam. Dan besoknya baru ada pasar. Mereka besoknya pulang kembali beriringan setelah terjadi transaksi jual beli, sambil membawa kebutuhan-kebutuhan mereka seperti garam, gula, dan sebagainya. Itu saya pikir masih wajar. Tetapi ada satu hal yang saya rasa sangat aneh bagi saya saat itu, saudara. Mereka menenteng es lilin, saudara. Tahu saudara es lilin yang panjang itu? Sepanjang jalan, di tengah jalan panas terik khatulistiwa. Kalau dipikirkan berapa lama lah bisa tahan es lilin itu, pastilah meleleh. Dan pemandangan itu menyadarkan saya, inilah jiwa-jiwa yang kamu senang dulu nyanyikan. Mereka berharga bagi Allah. Dan untuk mereka Tuhan Yesus pun telah mati di atas kayu salib. Mereka ini sangat dicintai Tuhan. Setelah saudara, barulah saat itu saya sadar arti pujian itu sepenuhnya. Dan mengingatkan panggilan saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya pernah mencoba untuk bisa menjangkau mereka ya ke atas gunung itu. Tapi sampai saya pulang tinggalkan daerah itu, saya tidak pernah kesampaian ke sana, saudara. Keyakinan yang kokoh dalam berita Injil keselamatan yang sudah dirasakan oleh Rasul Paulus sangatlah kuat. Janji Tuhan bagaimana Tuhan akan memakai dia menjadi alat yang dapat digerakkan Tuhan, dia imani, taati sungguh-sungguh. Tentang semua penderitaan yang harus dialami oleh pemberitaan Injil, tidaklah dia sangkal di dalam dirinya. Ketika dia menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, maksud saya di Filipi, dia merasakan penderitaan itu sebagai bagian dalam hidupnya. Untuk itu Rasul Paulus rela menjalaninya. Inilah yang menjadi minat utama bagi dia, bagaimana supaya Kristus dimuliakan di dalam hidupnya. Baik hidup. Yang kedua, saudara,
Hidup harus memberi buah, ayat 22 sampai 24. Ayat 22 saya baca bagi saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, kata Rasul Paulus. Saudara, ini dikatakannya karena sebuah pemahaman yang jelas bagi dia dan sadari sesungguhnya. Dan itulah yang menjadi patokan bagi setiap orang percaya bahwa hidup harus bekerja memberi buah. Buah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Buah yang memberi manfaat untuk kehidupan. Itulah seharusnya dihasilkan setiap orang percaya. Buah yang dihasilkan karena ada usaha keras atau perjuangan di dalam Tuhan. Sehingga buah itu benar-benar berarti dan menjadi kesukaan bagi setiap orang yang menikmatinya. Supaya mereka pun pada akhirnya boleh percaya dan diselamatkan. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, kata Rasul Paulus. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita harus jelas, saudara. Yaitu Kristus harus dimuliakan. Maka seharusnya kita harus hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Berarti orang percaya tidak akan mempunyai pilihan lain selain taat dan setia kepada Allah. Supaya Allah dapat mengerjakan segala kebaikannya dalam hidup kita. Hidup atau mati adalah anugerah, saudara. Karena kedua-duanya memberi manfaat yang sama. Maka kehendak Allah adalah suatu pilihan dan jawaban yang tepat bagi saya dan saudara. Ayat 23 dan 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ada dua sisi yang saling berjuang dalam hidup Rasul Paulus. Sisi yang satu ingin terus hidup supaya dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Sehingga Rasul Paulus bisa menolong mereka dalam kemajuan kerohanian mereka. Di sisi yang lain, kematian akan membawa dia hidup bersama-sama dengan Kristus. Tetapi kerinduan yang sangat diinginkan oleh Rasul Paulus, kalau Tuhan berkenan, supaya dia masih dapat hidup, supaya dia bisa dapat mengerjakan pemberitaan Injil. Karena apa? Kasihnya yang dalam akan jiwa-jiwa mereka yang belum percaya, yang jumlahnya sangat banyak. Yang terakhir, saudara, ketiga, kesukacitaan adalah kemajuan iman orang lain yang dilayani. Ayat 25 sampai 26. Ayat 25 dikatakan demikian. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Keinginan dia masih diberi kesempatan untuk bisa berjuang memberitakan Injil. Hidup di tengah-tengah jemaat Filipi. Memberi motivasi bagi mereka. Sehingga dia katakan, tinggal dan akan bersama-sama kamu sekalian lagi. Tidak lain dari maksud Rasul Paulus agar semangat jemaat Filipi ini bertambah dan terus semangat ikut bersama dengan Rasul Paulus memberitakan Injil. Dan bagi Rasul Paulus melihat suatu kemajuan pertumbuhan iman bagi jemaat Filipi itu merupakan suatu sukacita dalam hidupnya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, saya dan saudara hendaknya juga menjadi teladan dalam memberi motivasi bagi kemajuan dan semangat orang-orang di sekitar kita, agar iman mereka bertumbuh dan giat dalam pemberitaan Injil. Kita juga akan terbangun ketika menyaksikan mereka ini bertumbuh, bergerak bersama-sama dengan kita dalam mengerjakan pelayanan. Sehingga beban berat yang kita rasakan dalam menghadapi tantangan akan terasa ringan. Kalau orang-orang yang kita layani juga mengalami kemajuan dalam kerohaniannya.
ayat 26. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sebab itu, kalau saya nanti kembali kepadamu, kalian sudah bersatu dengan Kristus Yesus, akan mempunyai lebih banyak lagi alasan untuk merasa bangga atas diri saya. Secara khusus saudara, sebagaimana jemaat Filipi harapkan, bahwa kalau bolehlah Rasul Paulus masih bisa hidup dan tinggal bisa mengunjungi mereka kembali. Dan ini tidak berlebihan, karena apa saudara? Mereka menganggap pentingnya hadirnya Rasul Paulus di antara mereka. Suatu kemegahan bagi mereka bila itu masih bisa terwujud. Di mana bila seorang percaya seperti Rasul Paulus tetap mengerjakan pekerjaan keselamatan dalam hidupnya. Dan itu merupakan sukacita dan penghiburan bagi semua orang percaya. Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Untuk kita hidupi bahwa kehadiran kita harus memberi motivasi dan semangat bagi orang-orang sekitar kita. Agar mereka juga dapat mengerjakan pekerjaan keselamatan dan setia di dalamnya. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita. Apa komitmen hidup kita sekarang sebagai orang percaya di dalam iman, dalam berita Injil? Kalau Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia sanggup berkata demikian karena sudah jelas tujuan hidupnya. Mari saya dan saudara, kita juga menghidupi prinsip dari Rasul Paulus ini. Sehingga Injil keselamatan terus bergema dan makin banyak orang percaya dan diselamatkan mengalami kemajuan rohani. Terima kasih saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua dan memotivasi kita untuk lebih giat lagi melayani Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur apa yang sungguh Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Biarlah Engkau menyatakannya lebih jelas lagi bagi masing-masing kami yang sudah mendengarkannya. Memahaminya seperti yang Tuhan mau. Sehingga apa yang Tuhan mau, itu yang kami pegang dan kami lakukan di dalam hidup kami. Satu hal kerinduan kami seperti Rasul Paulus katakan, bagiku hiduplah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarlah itu juga menjadi prinsip dalam hidup kami. Menghidupinya hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.